Hai semua, balik lagi bersama gue Chan dan hari ini gue bakal ngajak kalian buat nge-custom keyboard bareng gue. Nah, karena custom keyboard kali ini disupport oleh Pressplay, jadi beberapa partnya ini dikasih sama Pressplay. Part-partnya ini yang pertama adalah keycap. Keycap ini namanya Raven Double Shot PBT. Terus ada coil cable, warna copperhead dan avocado. Dan yang terakhir bare bones-nya, Orbiter 67 Frost White. Kalau untuk switch-nya kita beli sendiri. Di sini kita pakai Gateron Yellow. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian DIY atau custom-nya. Pertama-pertama kita buka dulu bare bones-nya. Di dalamnya kita dapat bare bones-nya, terus kabel Type-C dan dongle untuk konektivitas wireless-nya. Bare bones-nya ini bahannya menggunakan polikarbonat plastik yang semi transparan. Bisa dilihat di bagian bawahnya atau sampingnya ini kelihatan semi transparan ya. Untuk layoutnya dia 67 key dan di kanan atasnya bisa kita lihat ada volume knob. Untuk konektivitasnya sendiri dia ada 3 mode, yaitu wireless, wired, dan bluetooth. Terus kalau kita lihat dia juga udah universal hot swap dan hampir cocok dengan semua merek switch kayak Gateron, Cherry, Autemu, Durock, Kailh, JWK, dan sebagainya. Sayangnya dia belum south facing, jadinya dia nggak bisa kalau dipakein keycaps yang Cherry profile. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman hasilnya nggak akan maksimal. Karena Cherry profile itu keycapnya ngadep ke utara, jadinya kalau kita pasangin di keyboard yang north face kayak gini, dia pas dipencet itu turunnya nggak bisa full, kayak ada yang ngeganjel. Nah karena dia ngeganjel ini, suaranya tuh jadi nggak enak didengar. Sebelum mulai ngelup, gue bakal ngasih tahu alat-alat yang kita butuhin. Yang pertama adalah pinset. Sebenarnya terserah sih mau pakai pinset atau apapun. Cuman di sini gue pakai pinset buat ngebuka stabilizernya, buat neken 2 pin ini nih. Yang kedua adalah stem holder atau slider picker. Nanti kegunaannya bakal gue jelasin sambil kita ngeloop. Yang ketiga adalah loopnya sendiri. Di sini gue pakai Krytox 205 Grade Zero. Yang terakhir adalah yang paling penting yaitu kuas. Kalian bisa dapetin ya di toko buku terdekat atau Gramedia. Pertama-tama kita bakal buka stabilizernya dulu. Nah, ambil pinset kalian terus bisa dilihat di sini ada pin kecil gitu yang bisa kita tekan. Nah, pinnya ini kita tekan terus kita buka. Dia kayak bakal kebuka kayak gini. Nah, kita lakuin hal yang sama buat sebelahnya. Pas sudah kebuka dua-duanya kita tinggal tarik. Udah deh kebuka stabilizernya. Setelah kebuka yang kita lakuin adalah misahin bagian-bagian stabilizernya. Kita buka dulu. Kita lihat ada besi yang nyangkut kayak gini. Oh ya, dia kebagi jadi beberapa bagian. Di sini ada housingnya, terus ada stemnya, terus ada cantolannya. Gue nggak tahu sih ini nyebutnya apa, cuman gue sebutnya cantolan ya. Oke, yang pertama kita bakal loop adalah bagian housingnya. Kita olesin di bagian yang sekiranya bakal bergesekan. Nah, kalau udah yang selanjutnya kita loop adalah stemnya. Kalau kita megang stemnya kayak gini, sambil di loop buat diputar-putar kan agak ribet ya. Jadi inilah kegunaan stem holder. Nah, gini kan lebih enak. Sama di bagian stemnya juga kita loop bagian yang bergesekan aja. Nah, kalau udah yang terakhir kita tinggal nge-loop cantolannya ini. Tinggal di loop aja samping-sampingnya, gampang banget. Nah, kalau udah kita tinggal pasangin ke bentuk awal tadi. Cara masanginnya gampang. Oke, stabilizernya udah di loop, sekarang giliran switch-nya yang kita loop. Yang pertama harus kita lakuin adalah buka dulu switch-nya pakai switch opener. Cara bukanya gampang, kita tinggal ambil switch sama switch opener-nya. Terus taruh switch-nya di atasnya. Kayak gini. Terus kita tekan aja, nanti dia bakal kebuka. Kalau udah kebuka, switch ini bakal kebagi jadi 4 bagian. Ada top housing, stem, spring, dan bottom housing. 4-4-nya bakal kita loop semua. Untuk orang yang awam biasanya muncul pertanyaan, ngapain sih kita nge-loop switch? Bedanya apa? Nah, gue bakal jelasin sedikit. Jadi fungsi yang nge-loop switch itu biar pas switch-nya dipencet, gesekannya itu smooth. Nah, kalau nggak di-loop itu biasanya kalau kita pencet-pencet, dia itu ada suara kesetnya dikit. Kita coba tes ya. Nah, kedengeran kan ada suara kasetnya dikit, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau kita loop itu suaranya bakal lebih smooth dan lebih enak. Tapi balik lagi ke preferensi kalian. Cuman kalau gue sendiri sih lebih suka di loop. Nah, biasanya gue mulai nge-loop dari yang paling bawah dulu. Mulai dari bottom housing, biar lebih gampang. Caranya sama kayak kita nge-loop stabilizer tadi. Tinggal kita loop aja bagian yang bergesekan. Kalau untuk bottom housing, kita loop slidernya sama lubang yang ditempatin stem sama spring.
Bottom housing udah, sekarang kita ke bagian springnya. Gampang banget kalau ngelup bagian spring, tinggal kita olesin ke semua sisi sama dalam-dalamnya. Terus kita loop bagian stemnya. Stemnya ini sama kayak stabilizer tadi, kita tahan pakai stem holder. Terus loop aja bagian sampingnya dan bagian dalamnya yang bergesekan. Terus yang terakhir kita loop top housingnya. Ini juga gampang banget karena sisi yang bergesekan kelihatan. Ada 4 sisi, tinggal kita olesin aja semuanya. Udah deh. Sekarang switch-nya suaranya bakal kedengaran lebih smooth. Ini yang belum di loop. Dan ini yang udah di loop. Nah, kalau udah selesai di loop, kita tinggal pasangin aja. Jadi gue tadi udah tunjukin cara nge-loop switch, dan gue bakal nge-loop sisa 66 switch lagi. Oke, switch-nya udah kepasang semua, keycapnya juga udah. Sekarang kita tinggal typing test, biar kalian bisa denger perbedaan switch yang udah di loop sama yang belum di loop. Gimana menurut kalian? Kalau untuk suara, gue lebih prefer yang udah di loop. Tapi kalau buat dipakai main, gue lebih suka yang nggak di loop. Karena kalau udah di loop itu rasanya lebih berat dikit. Jadi jari gue agak capek mencetinnya. Cuman balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Menurut gue yang udah di loop itu enak banget buat dipakai ngetik. Kalau dipakai main agak kurang. Sekian video custom keyboard kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, boleh diketik di kolom komentar. Gua Chan dan kita ketemu di video selanjutnya.